Assalamualaikum. Halo, ketemu lagi dengan aku Intan. Di sini aku akan menyampaikan sebuah materi tentang telaah materi agama Islam di sekolah atau madrasah. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau madrasah, yaitu Bapak Irham Yunawamu MA MPDI. Di sini saya mengambil buku tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA, MA, SMK atau MAK pada kelas 11 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Metode pembelajaran ini biasanya terdiri dari beberapa metode. Yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode belajar yang konvensional di mana guru atau pendidik menyampaikan materi secara langsung kepada peserta didik. Jadi metode ini itu hanya guru menyampaikan materi itu secara lisan di depan murid-murid, dan murid-murid tuh hanya mendengarkan dengan teliti serta mencatat apa yang diucapkan oleh gurunya. Yang kedua yaitu ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode belajar yang menggunakan aktivitas kelompok untuk saling bertukar informasi, namun dapat menyajikan sebuah topik atau masalah, di mana juga mereka itu mencari jawaban ataupun penyelesaian dari sebuah masalah tersebut. Yang ketiga yaitu ada metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar dengan memperagakan sesuatu, menunjukkan proses atau cara kerja materi yang sedang dipelajarinya. Terus yang keempat yaitu ada metode pembelajaran komparatif tipe jigsaw. Metode ini adalah metode di mana siswa belajar secara kelompok dan mereka bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan kepadanya. Terus juga dari setiap anggota itu bertanggung jawab atas penguasaan materi tertentu dan mengajarkan kepada anggota kelompok yang lain. Yang kelima yaitu ada metode pembelajaran problem based learning, di mana metode ini adalah mengenalkan siswa pada suatu kasus atau masalah yang memiliki keterkaitan dengan materi yang akan dibahas. Kemudian siswa diminta untuk mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Terus yang keenam yaitu ada metode student teams achievement division, di mana metode ini adalah metode pembelajaran dengan strategi pembelajaran komparatif yang memberi kesempatan siswa untuk dapat berkembang secara majemuk dengan latihan untuk mempelajari konsep atau keahliannya. Metode ini juga biasanya menekankan pada aktivitas atau interaksi siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam penguasaan materi untuk mencapai hasil yang maksimal. Metode ini juga biasanya guru akan menempatkan siswa dalam tim belajar atau kelompok yang berisikan 4 atau 5 orang.
dengan campuran tingkat jenis kelamin. Dan guru itu menyajikan pembelajaran, kemudian siswa itu bekerja dalam tim tersebut. Nah, mereka itu memastikan anggota timnya telah menguasai materi atau pembelajaran tersebut. Dan setelah itu, guru akan memberikan latihan soal ataupun kisi-kisi mengenai materi. Dan setelahnya itu biasanya guru juga akan mengadakan kuis. Mereka itu tidak boleh saling membantu. Terus juga yang ketujuh yaitu ada metode example, non-example. Metode ini adalah metode pembelajaran yang memakai instrumen gambar untuk menyajikan materi. Ya, contohnya kayak sebuah PPT gitu, atau PowerPoint. Terus dari kegunaan gambar itu diperuntukkan untuk siswa dapat menganalisis gambar ke dalam sebuah deskripsi. Kayak contohnya guru memberikan sebuah gambar. Gambarnya itu misalnya sebuah binatang. Dan murid-murid itu harus mendeskripsikan dari binatang tersebut kayak gimana gitu. Di sini saya akan membahas bab ke-8, yaitu tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Yang pertama yaitu membuka relung hati. Islam mengatur segala hal dalam kehidupan masyarakat, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Kedua orang tua yang telah mendidik kita dan membesarkan kita dengan susah payah, tak sedikit keringat yang mengucur, tak terhitung waktu yang telah terkuras baik di waktu siang maupun di keheningan malam. Tak sedikit juga perih yang mereka tahan demi kebahagiaan anak-anaknya. Tapi terkadang mereka itu harus menahan lapar demi anak-anaknya kenyang, asalkan anak-anak mereka semua kebutuhannya terpenuhi. Yang pertama yaitu ada pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua itu sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tuanya. Selain untuk menyeru kepada ibadah, juga harus menghormati kedua orang tua. Sebagai seorang muslim, tentu kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik ibu maupun ayah. Agama Islam juga mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada ibu maupun ayah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah untuk memerintahkan umat manusia untuk menghormati orang tua. Dalil perintah Allah antara lain terdapat dalam Quran Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai 24. Pentingnya seorang anak meminta doa restu dari kedua orang tua pada setiap keinginan atau kegiatan yang akan dilakukan. Jadi anak pun setiap mau pergi keluar atau kemana harus izin sama orang tua. Kalau misalkan orang tua bilang enggak, ya enggak. Kalau misalkan orang tua mengizinkan, ya silakan pergi. Tapi kalau tidak, ya jangan gitu.
Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murka orang tua. Jadi kalau misalkan izin gak dibolehin, ya udah nggak usah pergi. Selanjutnya ada pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Setinggi pangkat atau kedudukan seorang murid, ialah tetap seorang pelajar yang berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya dahulu. Jadi walaupun kedudukan kita atau pangkat kita lebih tinggi, ya kita tetap gitu seorang pelajar atau seorang murid yang harus berbakti kepada gurunya. Walaupun kita menjadi presiden pun, atau menjadi gubernur, ataupun kepala pemerintah dan lain sebagainya, ya tetap kita harus menghormati guru. Guru itu bapak rohani bagi seorang murid. Ialah memberikan santapan dengan jiwa ilmu, mendidik akhlaknya, terus juga membimbingnya. Maka kita itu harus menghormati guru sebagai bentuk penghargaan kita kepada guru. Cara berbakti kepada guru yaitu menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. Terus mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Jadi kalau kita udah dapat ilmu, ya kita harus gitu membagi ilmu yang kita dapat itu kepada setiap orang. Terus tidak melawan, menipu, dan merahasiakan guru. Jadi kita nggak boleh gitu melawan guru ataupun berkata kasar kepada guru gitu. Terus memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Kalau misalkan guru kita punya teman gitu ataupun sahabat, ya kita pun harus menghormati sahabat dari guru kita tersebut. Untuk kekurangan buku ini itu hanya di buku tersebut itu hanya bentuk dari pengertian gitu, dan juga di sini juga nggak ada manfaat gitu. Manfaat apa sih yang diberikan guru? Ya paling cuma ada hikmah gitu, dan manfaat itu sedikit berbeda. Terus juga kekurangan buku ini itu kurang penjelasannya tuh kurang lebih rinci untuk orang tua dan guru, dan juga hanya terdapat beberapa dalil atau hadis yang diberikan dari buku tersebut ini. Untuk solusi dari buku ini tuh lebih ditambah lagi penjelasan manfaat dari materi orang tua dan guru. Lebih dirinci lagi penjelasannya. Udah sih itu aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau salah datangnya dari saya pribadi, kalau benar datangnya dari Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.